Indonesia dan Malaysia, dua negara tetangga di Asia Tenggara ini, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Salah satu aspek yang krusial dalam pemeliharaan keamanan adalah kekuatan militer. Dalam konteks ini, perbandingan kekuatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara antara kedua negara menjadi suatu studi yang menarik. Video kali ini akan membahas secara detail perbandingan tersebut, melihat aspek peralatan personil dan kemampuan operasional masing-masing angkatan. Angkatan Darat Indonesia sebagai komponen terbesar dalam Tentara Nasional Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas dan keamanan di daratan. Dengan jumlah personil yang mencapai ratusan ribu, Angkatan Darat Indonesia memiliki kekuatan massa yang signifikan. Peralatan yang dimiliki meliputi tank Leopard 2 RI, kendaraan tempur infanteri ANOA, dan berbagai sistem artileri modern. Penting untuk dicatat bahwa meskipun memiliki kekuatan jumlah personil yang besar, tantangan dalam pembaruan dan modernisasi peralatan masih menjadi fokus utama. Proses pengadaan dan pemeliharaan peralatan militer menghadapi kendala seperti anggaran terbatas dan keterbatasan teknologi dalam negeri. Oleh karena itu, investasi dalam riset dan pengembangan menjadi kunci untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Darat Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, penting untuk memperhatikan peran Angkatan Darat dalam operasional non-konvensional seperti penanganan bencana alam, bantuan kemanusiaan, dan operasi pemeliharaan perdamaian. Kemampuan lintas fungsi Angkatan Darat Indonesia menunjukkan fleksibilitasnya dalam berbagai situasi. Beberapa kendaraan militer Angkatan Darat milik Tentara Indonesia antara lain: 1. Tank Leopard 2 RI, kendaraan tempur utama dengan kemampuan tembak tinggi dan perlindungan yang solid. 2. Kendaraan tempur infanteri ANOA, memberikan mobilitas dan perlindungan bagi pasukan infanteri. 3. Multiple Launch Rocket System, sistem peluncuran roket ganda yang memberikan kemampuan tembakan jarak jauh. 4. Howitzer Self-Propelled, senjata artileri bergerak yang memberikan daya hancur efektif di medan pertempuran. Angkatan Darat Malaysia, meskipun lebih kecil dalam jumlah personil, tetap menjadi kekuatan yang signifikan dan fokus pada mobilitas dan teknologi. Peralatan yang dimiliki oleh Angkatan Darat Malaysia termasuk tank Leopard 2 A4, kendaraan tempur infanteri AV-8 Gempita, dan sistem artileri modern. Keunggulan Malaysia terletak pada kemampuan mobilitas dan ketangkasan dalam operasi darat. Selain itu, Angkatan Darat Malaysia dikenal karena penggunaan teknologi informasi yang canggih dalam manajemen logistik dan pengambilan keputusan. Hal ini memberikan mereka keunggulan dalam respons situasi darurat dan keamanan dalam waktu yang singkat. Meskipun personilnya lebih terbatas, kehandalan dan efektivitas Angkatan Darat Malaysia tetap tinggi. Beberapa kendaraan militer Angkatan Darat milik Tentara Malaysia antara lain: 1. Tank Leopard 2 A4, kendaraan tempur utama dengan kemampuan tembak dan perlindungan yang handal. 2. Kendaraan tempur infanteri AV-8 Gempita, kombinasi mobilitas tinggi dan kemampuan tempur infanteri. 3. Artileri kendaraan Archer, sistem artileri kendaraan yang memberikan dukungan tembak yang efektif. 4. Howitzer Self-Propelled, senjata artileri bergerak untuk memberikan daya hancur di medan perang. Angkatan Laut Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kedaulatan di perairan luas di sekitar kepulauan yang membentang. Dengan fokus pada proyeksi kekuatan laut dan pengawasan perairan, Angkatan Laut Indonesia memiliki berbagai peralatan canggih yang mendukung tugas-tugas tersebut. Salah satu aset utama adalah kapal selam kelas Nagapasa, yang memberikan kemampuan anti-submarine warfare dan proyeksi kekuatan laut yang signifikan. Kapal perang fregat kelas Marta Dinata juga menjadi tulang punggung kekuatan permukaan dengan sistem senjata dan radar modern untuk mendukung operasi laut yang kompleks. Selain itu, kapal cepat dan kapal patroli dioperasikan untuk pengawasan dan patroli di wilayah perairan yang lebih dangkal. Angkatan Laut Indonesia juga aktif dalam kerjasama regional, termasuk partisipasi dalam latihan bersama dan patroli bersama dengan negara-negara tetangga. Hal ini memperkuat kapabilitas operasional dan kemampuan tanggap mereka dalam menghadapi tantangan keamanan maritim. Beberapa kendaraan militer Angkatan Laut milik Tentara Indonesia antara lain: 1. KRI Nagapasa Class Submarine,
kapal selam yang dimiliki oleh Angkatan Laut Indonesia kelas Nagapasa memiliki kemampuan untuk melibatkan operasi anti-submarine warfare dan proyeksi kekuatan laut. 2. KRI Marta Dinata kelas Frigate. Frigate kelas Marta Dinata adalah kapal perang permukaan modern yang dilengkapi dengan berbagai sistem senjata dan radar canggih. 3. KRI Diponegoro kelas Corvette. Kapal Corvette kelas Diponegoro yang juga termasuk dalam keluarga kapal perang Sigma memberikan Angkatan Laut Indonesia kemampuan operasi laut yang serbaguna. 4. KRI Teluk Banten kelas Landing Ship Tank. Kapal pendarat kelas Teluk Banten atau LST adalah kapal yang dirancang khusus untuk mendukung operasi amfibi dan pendaratan pasukan. 5. KAL Pulau Rengat kelas Fast Attack Craft. Kapal cepat serang kelas Pulau Rengat atau KAL dirancang untuk operasi laut cepat dan efektif. 6. KCR-60M kelas Fast Missile Boat. Kapal cepat rudal kelas KCR-60M yang dilengkapi dengan sistem rudal canggih memberikan kemampuan serangan permukaan yang handal. 7. PC-40 kelas Patrol Craft. Kapal patroli kelas PC-40 yang digunakan untuk pengawasan dan patroli di perairan pesisir memberikan kehadiran Angkatan Laut di wilayah-wilayah strategis. 8. Kal Alugro kelas Mine Countermeasure Vessel. Kapal penyapu ranjau kelas Kal Alguro dirancang untuk mendeteksi dan membersihkan ranjau laut yang dapat menjadi ancaman di perairan. 9. KRI Dr. Suharto kelas Hospital Ship. Kapal rumah sakit yang dirancang untuk memberikan bantuan medis di daerah-daerah yang membutuhkan. 10. Submarine Rescue Ship KRI Rigel 933. Kapal penyelamat kapal selam yang dirancang untuk memberikan bantuan dan penyelamatan dalam situasi darurat. Angkatan Laut Malaysia, meskipun ukurannya lebih kecil, tetap menjadi kekuatan yang penting dalam menjaga keamanan di perairan sekitar Malaysia. Kapal selam kelas Horpen menjadi salah satu kekuatan utama, memberikan kemampuan dalam operasi perang kapal selam dan proyeksi kekuatan laut. Frigate kelas Lekyu juga menjadi bagian integral dari kekuatan permukaan Angkatan Laut Malaysia, dilengkapi dengan sistem senjata dan radar canggih. Selain itu, kapal cepat dan kapal patroli digunakan untuk pengawasan dan perlindungan di perairan pesisir. Penting untuk dicatat bahwa Angkatan Laut Malaysia juga terlibat dalam operasi penjagaan laut, menghadapi ancaman seperti perompakan dan kejahatan lintas batas maritim. Kolaborasi dengan negara-negara tetangga dan partisipasi aktif dalam inisiatif keamanan maritim regional menjadi bagian penting dari strategi keamanan mereka. Beberapa kendaraan militer Angkatan Laut milik tentara Malaysia antara lain: 1. Kapal selam kelas Scorpion. Kapal selam kelas Scorpion yang dibangun oleh DCNS Prancis dan Navantia Spanyol memberikan Angkatan Laut Malaysia kemampuan operasi kapal selam yang canggih. 2. Frigate kelas Lekyu. Frigate kelas Lekyu adalah kapal perang permukaan yang dilengkapi dengan sistem senjata dan radar canggih memberikan kemampuan proyeksi kekuatan laut. 3. Corvette kelas Kedah. Kapal Corvette kelas Kedah yang juga dikenal sebagai kapal perang kelas Maharaja Lela memberikan kemampuan multimisi dan daya tahan di laut. 4. Landing Ship Tank KD Sri Indira Sakti. Kapal pendarat kelas LST seperti KD Sri Indira Sakti memiliki peran penting dalam mendukung operasi amfibi dan pendaratan pasukan. 5. Fast Attack Craft. Malaysia memiliki berbagai kapal cepat serang yang dilengkapi dengan senjata dan sistem pertahanan untuk mendukung operasi laut cepat dan efektif. 6. Patrol Vessel kelas PCG New Generation. Kapal patroli kelas PCG New Generation memberikan kemampuan pengawasan dan penjagaan perairan di wilayah-wilayah strategis. 7. Main Countermeasure Vessel. Kapal penyapu ranjau atau MCMF digunakan untuk mendeteksi dan membersihkan ranjau laut yang dapat menjadi ancaman di perairan. 8. Auxiliary Vessel. Berbagai kapal pendukung seperti kapal tangki, kapal penyelamat, dan kapal pendukung logistik yang memastikan kelancaran operasi Angkatan Laut Malaysia. 9. Air Cushioned Amphibious Vehicle. Kendaraan amfibi berbantalan udara yang digunakan untuk mendukung operasi pendaratan pasukan di wilayah pesisir. Angkatan Udara Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan udara dan memberikan dukungan di berbagai bidang operasional. Dengan jumlah personil yang signifikan dan beragam pesawat canggih, Angkatan Udara Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan udara dan mendukung operasi militer dan non-militer. Beberapa kendaraan militer Angkatan Udara milik Tentara Indonesia antara lain: 1.
1. Pesawat tempur. Indonesia mengoperasikan berbagai pesawat tempur modern, termasuk F-16 Fighting Falcon, Su-27/30 Flanker, dan pesawat tempur T-50 Golden Eagle. Kehadiran pesawat tempur canggih ini memberikan Angkatan Udara Indonesia kemampuan proyeksi kekuatan dan keunggulan di udara. 2. Pesawat pengangkut dan pengebom. Angkatan Udara Indonesia memiliki pesawat-pesawat pengangkut strategis seperti Hercules C-130, CN-235, dan pesawat pengebom medium seperti KAIIFX. Pesawat-pesawat ini memberikan kemampuan angkut personil, kargo, dan dukungan taktis serta strategis. 3. Pesawat pengintai dan pendeteksi awal. Sumber daya seperti pesawat pengintai CN-235 MPA dan pesawat pengawasan udara IMB-314 Super Tucano membantu Angkatan Udara Indonesia dalam mendeteksi ancaman di udara dan laut serta memberikan informasi taktis yang kritis. 4. Helikopter tempur dan serang. Keberadaan helikopter tempur Apache AH-64E dan helikopter serang Mi-35 memberikan kemampuan serangan darat dan dukungan serangan udara di medan pertempuran. 5. Pesawat latih. Pesawat latih seperti KT-1B Wongbi dan T-50 Golden Eagle digunakan untuk melatih calon pilot Angkatan Udara menjaga kualitas dan profesionalisme personil udara. Angkatan Udara Malaysia meskipun memiliki ukuran yang lebih kecil tetapi efisien dan modern dalam menjalankan misinya. Beberapa kendaraan militer Angkatan Udara milik tentara Malaysia antara lain: 1. Pesawat tempur. Sukhoi Su-30 MKM menjadi tulang punggung pesawat tempur Angkatan Udara Malaysia, memberikan kemampuan superioritas udara dan serangan permukaan. 2. Pesawat pengangkut. Angkatan Udara Malaysia mengoperasikan pesawat pengangkut strategis seperti Airbus A400M dan pesawat pengangkut taktis seperti C-130 Hercules mendukung operasi angkut personil dan logistik. 3. Helikopter tempur dan serang. Helikopter tempur Agusta Westland AW139 dan serang seperti Danero Flak memberikan kemampuan serangan udara dan dukungan darat. 4. Pesawat pendeteksi awal. Pesawat pengawasan udara dan pengintai seperti Big Trafficking Air dan Airbus AEW dan C membantu mendeteksi ancaman dan memberikan intelijen yang diperlukan. 5. Pesawat latih. Pesawat latih seperti Pilatus PC-7 Mk2 digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan pilot Angkatan Udara Malaysia. Adapun faktor-faktor lain yang menambah kekuatan militer di kedua negara tersebut antara lain: Indonesia memiliki keunggulan dalam sumber daya alam dan ekonomi yang kuat, memungkinkan investasi dalam modernisasi militer. Namun tantangan seperti kepemilikan dan pemeliharaan peralatan serta koordinasi antar angkatan masih perlu diatasi. Malaysia meskipun lebih kecil secara geografis dan ekonomis, memiliki fokus yang jelas pada peningkatan teknologi dan pelatihan personil. Mereka juga aktif dalam kerjasama pertahanan regional dan internasional. Perbandingan kekuatan militer antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan dinamika keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, dengan tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan kehandalan angkatan bersenjata. Upaya kerjasama regional dan dialog diplomatis tetap penting untuk memastikan perdamaian dan keamanan di kawasan ini. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, jangan lupa klik like, share, dan subscribe.